Oke guys, kali ini bersama dengan aku Bella dari Ilmu Sejarah Angkatan 2022 dari Divisi BIBA, Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah periode 2023. Nah, teman-teman, di podcast kali ini kita akan menghadirkan nuansa baru, di mana pada podcast sebelumnya kita hanya melalui Spotify, tapi kali ini kita akan menyapa teman-teman semuanya melalui media YouTube. Dan yang pastinya bakal lebih seru abis nih. Selain itu juga aku nggak sendirian nih, aku bersama dengan dua narasumber yang pastinya keren banget di sini. Ada Mas Java dan Mas Yusuf. Nah, untuk Mas Java nih, apa kabar nih Mas Java? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Java silahkan boleh perkenalan nih untuk menyapa teman-teman semuanya, teman-teman online kita gitu. Oke, perkenalkan nama saya Dawa Warsadiansyah. Saya dari angkatan 2021 dan alhamdulillah pada tahun 2023 ini saya diamanai oleh teman-teman semuanya lintas angkatan menjadi ketua Hima Ilmu Sejarah untuk periode 2023-2024. Wah, keren banget ya teman-teman, ini ketua Hima kita. Di sebelahnya ada Mas Yusuf, silahkan. Halo semuanya, yang teman-teman online dan juga Mbak Bila. Perkenalkan, di sini saya Yusuf Dian Rahmawan. Saya dari Ilmu Sejarah Angkatan 2022. Nah, saya diamanai sama Divisi PSDM untuk jadi penanggung jawab PKKMB 2023 ini. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, untuk Mas Dava nih, Mas Dava apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, ada tantangan tersendiri nggak sih Mas selama menjabat menjadi ketua Hima ini di periode ini gitu? Ya, untuk akhir-akhir ini nggak ada, aman-aman aja ya. Paling tantangannya itu terkadang dari luar, ada yang dari dalam. Dari luar itu maksudnya dari bukan anggota aktif Hima, atau mungkin dari dalam itu dari anggota Hima sendiri ya, berupa kritikan atau mungkin saran dari teman-teman untuk menciptakan sesuatu yang baru dan fresh di Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah, Mbak Bella. Oke, jadi kan kita ini mau menyapa mungkin maba nanti ya Mas. Nah, mungkin bisa dijelasin Mas, apa sih itu himpunan mahasiswa itu apa sih gitu? Jadi gini, Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah itu adalah organisasi internal. Kalau diistilahkan itu sebagai organisasi eksekutif, jadi kayak penyelenggaraan acara, pengakomodasian mahasiswa untuk lomba, atau mungkin memfasilitasi suatu acara, baik itu acara non-akademik atau akademik, itu nanti bisa apa ya istilahnya, bisa difasilitasi oleh himpunan mahasiswa. Lalu ya kalau mungkin teman-teman maba yang baru lulus pasti tahu OSIS kan, itu contoh kecilnya. Mungkin kalau di fakultas sendiri itu kan ada BEM, itu lembaga eksekutifnya. Kalau di prodi itu ada Hima sebagai lembaga eksekutifnya. Wah, keren banget ya teman-teman ternyata. Nah, terus kemudian peran dari himpunan mahasiswa itu dalam kampus tuh sebagai apa sih Mas? Peran himpunan mahasiswa di dalam kampus, ya, himpunan mahasiswa itu perannya banyak Mbak, tergantung prodinya. Dan di setiap prodi itu himpunan memiliki program unggul atau mungkin proker-proker unggulan gitu. Kalau di Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah sendiri ada program-program unggul, contohnya kayak seminar penelitian, ada seminar nasional. Jadi lebih ke penelitian mengenai sejarah. Lalu tidak hanya mengenai penelitian sejarah, di Hima pun ada pengembangan non akademiknya. Contoh kayak futsal, kayak band, kayak bulu tangkis. Nah, itu nanti bisa ikut di dalam program kerjanya LMS, terutamanya di divisi minat dan bakat ini. Oh, berarti bukan hanya terkait kegiatan akademik, tapi juga non-akademiknya ya Mas? Wah, keren banget ya teman-teman. Oke Mas, jadi pencapaian terbesar apa sih yang pernah dilakukan Hima gitu? Yang mungkin berkesan? Untuk kepengurusan saya Iya. ya, berhubung kepengurusan saya ini masih berjalan ya 20% ya, karena dimulai bulan Maret
kemarin, SK-nya baru turun dari fakultas. Mungkin pencapaian terbesar itu saya alhamdulillah dengan anggota yang terbilang enggak begitu banyak daripada anggota himpunan mahasiswa yang lain, namun saya tetap memberikan suatu suplemen untuk tetap optimis gitu loh. Kita nggak mementingkan kuantitas tapi mementingkan kualitas gitu loh. Wah, keren banget ya teman-teman. Oke Mas, karena berhubung anggota tahun ini tuh mungkin lebih sedikit dari tahun kemarin ya, tapi itu menurunkan semangat para anggota nggak sih Mas? Apa mereka tetap semangat gitu? Ya untuk 22 bulan akhir ini ya kelihatannya mungkin masih semangat gitu. Untuk 2 bulan terakhir ini nggak tahu nanti kalau udah pertengahan mungkin ada yang udah meleleng atau gimana. Iya, benar. Ya, seperti itu Mbak. Oke, terus juga kegiatan Hima ini kan banyak ya Mas. Gimana sih, apalagi Mas Dava ini sebagai ketua gitu, perannya itu penting gitu. Nah gimana sih cara Mas Dava tuh ngatur waktu antara kelas sama kegiatan di luar kelas gitu? Untuk mengatur waktu, saya memang akui selama menjadi kahim 2 bulan terakhir ini, kalau nggak di manage waktunya sejak misal waktu sejak bangun tidur sejak pagi ya, itu bakalan tercampur-campur semua. Jadi sebelum saya memulai hari, saya harus menentukan hari ini kuliah jam berapa, nanti kegiatan 5 jam berapa, terus malam nanti ada kegiatan yang ngopi-ngopi atau mungkin nugas atau mungkin olahraga dan yang lain sebagainya. Jadi memanage waktu itu sangat penting Mbak menurut saya. Kalau tidak di-manage, nanti bakalan tercampur aduk semua dan kita akan bingung gitu loh. Wah, sekarang waktunya Hima ternyata tugasnya masih banyak gitu. Nah, itu mungkin agak sering dialami oleh mahasiswa-mahasiswa yang ikut keorganisasian, namun cenderung lebih aktif di keorganisasiannya, namun di perkuliahannya itu sedikit kurang aktif gitu loh. Nah itu mungkin adalah salah satu faktor yang menurut saya kurangnya memanage waktu tersebut Mbak Bella. Jadi memanage waktu itu sangat penting. Oh iya benar. Terus juga ada kegiatan Mas Dava yang berubah nggak? Misalnya Mas Dava tuh biasanya main bola nih habis kuliah, nah sekarang tuh berubah karena udah jadi ketua Hima kayak gitu. Gimana Mas? Untuk kegiatan sih untuk sekarang lebih so aktif aja sih sekarang. Kalau zaman dulu itu sebelum jadi ketua, karena saya dulu kan staf PSDM ya, masih staf anggota lah, staf biasa, bukan bagian dari PPH. Ya saya cuma ngikut-ngikut aja gitu. Kalau sekarang menjadi ketua kan banyak sekali kayak kegiatan forkom, baik forkom pimpinan ormas UNY atau pimpinan ormas fakultas, dan belum nanti ada rapat-rapat internal PIPH 5 atau mungkin rapat pengurus inti dengan sekben itu Mbak Bella. Oh, oke, keren banget ya Mas Dava memanage waktunya. Dan untuk program kerja terdekat ini apa sih Mas di tahun ini? Untuk yang terdekat Mbak ya. Jadi sekalian aja aku jelasin program-programnya itu sejak mulai bulan Maret kemarin itu sudah terlaksana kayak grading, terus kita sudah melaksanakan diskusi 1, lalu ada proker-proker insidental dari MIBA kayak latihan bulu tangkis, latihan futsal. Lalu untuk tadi ini barusan sudah melaksanakan acara bedah buku bahkan dengan pembicara dari Medan, itu menurut saya sangat keren sekali. Lalu untuk yang terdekat lagi ini ada proker ekspedisi. Proker ekspedisi itu nanti kita akan mengadakan kunjungan. Rencananya ya nanti bakalan diinfokan oleh panitia dari divisi Litbang. Lalu ada beberapa proker besar, salah satunya ya PKKMB, nanti Mas Yusuf yang menjadi penanggung jawab. Lalu ada proker lomba KTI. Lalu ada proker seminar nasional. Nah ini nanti seminar nasional bakalan hadir lagi di tahun ini. Lalu ada proker penutup akhir periode yang berkata kayak BBN Mbak ya, dari MIBA itu Historian Cup sama panggung seni gitu Mbak. Wah keren banget ya ini. Kalau kegiatan yang biasa dilakukan sama Hima sendiri apa sih Mas yang
gimana ya istilahnya tuh semua anggota berperan gitu. Kalau biar semua anggota berperan, Mbak, kita melakukan apa ya istilahnya? Biar anggota semua berperan, kita tuh kan ada Mbak, plottingan gitu. Kita menetapkan plottingan kepada setiap mahasiswa yang aktif, yang ikut di organisasi HIMA ini. Contoh kayak Mas Yusuf ini. Jadi di seluruh contoh divisi PSDM nanti ada kebagian proker diskusi, ada kebagian proker Hakra, PKKMB. Jadi semuanya tuh ikut aktif Mbak Bella gitu. Lalu untuk menurut saya sih untuk periode ini ya Mbak ya, anggota yang kurang aktif itu gak ada sih. Kalaupun kurang aktif pasti kelihatan gitu siapa, karena ya memang lebih sedikit daripada himpunan mahasiswa periode yang kemarin. Oh ya, berarti kerjasama tuh tetap diutamakan ya Mas, Iya. saling membantu antar proker gitu. Oh iya, dan terkait kan sebenarnya tuh kenapa sih alasan Mas Dawa tuh mau menjadi ketua HIMA ini? Pasti kan ada kayak apa ya, istilahnya tuh pencapaian gitu. Apa yang memotivasi? Ini nggak ada. Ini kalau konsumen Ada Mas bentar ya. Apa? Nanti. Yang Ya. terima kasih ya. Mbak Thomas ya ini nanti ya. Kasih hati. Oke, terima kasih. Nah, siapa? Oh iya, terima kasih ya Mbak Mas. Iya. Oke, kita lanjut ya Mas. Tadi, oh iya, apa sih yang memotivasi Mas Dava nih jadi ketua HIMA gitu? Memotivasi. Iya. Ya. Coba ya. Yang memotivasi saya itu kalau orang-orang lain memotivasi, termotivasinya oleh kualitas. Kalau saya enggak, saya termotivasinya oleh tekanan malah. Mbak. Semakin tertekan saya semakin termotivasi untuk menjadi ketua. Ya enggak itu doang sih Mbak. Jadi mungkin pressure dari orang-orang, dari sahabat atau mungkin dari keluarga sendiri itulah yang membentuk pribadi seseorang gitu. Jadi kita bisa melihat orang itu apa ya, termotivasinya itu dari apa, kita bisa melihat orang itu. Kalau untuk saya sendiri, saya kalau menjadi ketua HIMA terutamanya itu lebih termotivasinya dari pressure teman-teman. Oke, HIMA itu kan sebuah organisasi ya Mas. Nah, apa sih keuntungan kita itu mengikuti organisasi itu buat apa gitu? Ya, benefit Mbak ya? Iya, benefitnya. Jadi untuk benefit di himpunan sendiri, ya mungkin secara materi nggak ada Mbak untuk benefit secara materi. Ada sih kalau kalian mau korupsi. Jadi untuk benefit secara materi memang tidak ada di HIMA, karena kan ya beda kayak kita magang di mana gitu. Namun di HIMA sendiri itu benefitnya kan kita bisa mengasah soft skill kita Mbak. Contoh kayak kita seperti ini forum, podcast ya ini. Podcast kita berlatih untuk public speaking atau mungkin berdiskusi, tata cara bicara pada orang lain. Lalu ada kan di setiap proker itu nanti ada bagian acara, ada bagian HIMA sendiri, ada bagian KSK, ada bagian sekre, ada bagian bendara. Nah, nanti kita tuh bisa melatih soft skill kita gitu loh di saat acara tersebut. Namun, nah ini ya, substansinya itu dia Mbak, mengapa kok akhir-akhir ini kebanyakan mahasiswa itu menganggap kalau organisasi itu merugikan ini. Karena kurangnya apresiasi dari pengurus harian saya juga gitu. Kurangnya apresiasi terhadap anggota, atau mungkin kita tuh di organisasi kebanyakan dituntut namun apresiasinya tidak ada. Makanya dari situ muncullah gerakan kritik terhadap organisasi mahasiswa itu adalah organisasi yang tidak berbenefit atau tidak menguntungkan bagi mahasiswa itu sendiri. Ya itu tergantung kita tergantung individu masing-masing, subjektif itu. Oh iya, berarti itu termasuk salah satu problem sama tantangan tersendiri Ya. ya Mas.
Oke, tadi kan sempat disinggung terkait proker di tahun ini ya Mas. Tadi ada PKKMB yang dipegang sama Mas Yusuf. Oke, ini Mas Yusuf gimana nih? Apa kabar nih? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Oh ya, alhamdulillah. Untuk hari ini baik ya, cukup baik. Gimana nih progresnya nih? Ya progres PKKMB itu ya lumayan lancar. Tapi belum rampung semuanya. Oh ya, alhamdulillah ya. Ada kendala nggak Mas atau tantangan gitu tersendiri? Banyak banget Mbak kalau kendala, bukan kendala sih lebih ke tantangan. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, mungkin Mas Yusuf bisa kenalin dulu apa sih itu PKKMB ke teman-teman online kita nih. PKKMB sendiri itu tadi, PKKMB itu singkatan ya dari pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, dalam PKKMB ini nanti mahasiswa itu di apa ya namanya untuk beradaptasi dalam proses transisi dari siswa SMA menjadi seorang mahasiswa. Di PKKMB ini juga nanti mahasiswa itu diperkenalkan lah sama sivitas akademika yang ada di kampus, terus sama fasilitas-fasilitas yang ada di sini ya. Seperti kalau umumnya namanya mungkin ospek ya, kurang lebih PKKMB itu seperti itu. Oh iya, sedikit spoiler dong Mas, berat nggak ya nanti PKKMB tahun ini bakalan bagi mahasiswa baru tuh ribet nggak? Biasanya mereka tuh saya nggak suka ribet gitu. Ya emang kids zaman now. Oh, oke. Termasuk saya sendiri juga. Oke. Kalau boleh tahu nih, tema dari PKKMB 2023 ini apa sih? Tema yang akan diusung pada PKKMB 2023 ini nanti tema maritim. Tema maritim dengan nama Archipelago. Oke. Archipelago sendiri tadi itu mungkin bisa dimaknai sebagai kepulauan ataupun negara kepulauan. Nah, kenapa sih Archipelago? Karena pada PKKMB 2023 ini saya ingin mengusung tema yang mempererat, karena mahasiswa kan nggak cuma dari kita dari UNY terus mahasiswanya dari Jogja aja, kan nggak mungkin seperti itu. Nah itu kan berasal dari berbagai macam wilayah, berbagai macam pulau yang ada di Indonesia. Nah Archipelago sendiri itu juga salah satu maknanya itu untuk mengikat atau mempererat mahasiswa baru di dalam dunia perkuliahan nanti. Oke, keren banget ya teman-teman. Kemudian apa sih yang memotivasi Mas Yusuf sendiri memilih tema ini itu kenapa? Sebenarnya yang memotivasi saya untuk memilih tema ini itu karena Indonesia itu kan ada istilah di laut kita jaya. Nah, salah satu archipelago ini temanya ini adalah ya menjunjung tentang sejarah maritim, sejarah kelautan di Indonesia. Di Indonesia kan dulu sebelum menjadi Indonesia ini kan juga masih sistem kerajaan, dan di laut lah kerajaan-kerajaan itu dari segi maritimnya lah bisa maju seperti itu. Oh ya, oke, keren banget ya guys. Terus gimana sih Mas Yusuf tuh bisa menemukan tema ini gitu pas lagi ngapain? Kadang kan orang kalau mikir tentang apa gitu mendapatkan inspirasi atau imajinasi itu kan dari mana saja ya. Nah, kalau ini tuh dari mana Mas? Kalau ini tuh muncul secara enggak tiba-tiba sih. Ada beberapa saran kan sebelum memutuskan tema itu ada beberapa saran dari teman-teman juga. Nah, itu muncul ketika mungkin maritim dan temanya laut ya. Itu ketika saya main ke pantai. Saya main sambil ngopi sambil biasa anak muda. Iya benar. Dengan sebabnya ya kurang lebih kayak gitu. Itu tadi langsung kebayang kayaknya PKKMB-nya temanya laut nih, laut maritim, dan akhirnya sampai di suatu ide yaitu Archipelago Negara Kepulauan. Wah, keren banget ya guys. Terus terkait kegiatan PKKMB nanti tuh mau ngapain aja sih Mas? Spoiler dikit dong buat teman-teman. Spoiler nggak nih? Untuk dari PKKMB paling kan tahun ini itu mulai offline setelah beberapa tahun sebelumnya itu PKKMB-nya online. Nah mungkin kalau di tahun ini tuh nanti banyak sih, terutama dari penugasan yang nggak banyak, tapi ada beberapa penugasan dari yang individu, dari yang kelompok. Itu kalau
salah satunya nanti ada mungkin ribbon, terus kreativitas nanti mungkin individu nanti juga itu belum fix seperti apa bentuknya karena memang nanti masih menjadi bagian dari divisi-divisi yang udah ada seperti itu. Oke, dan PKKMB kali ini tuh offline ya Mas? Offline untuk yang setelah beberapa tahun COVID ini kan online terus Mbak. Oke, ini ada tantangan tersendiri nggak karena ini offline gitu? Ada sih Mbak. Ya sebenarnya karena ini offline justru itu tantangannya ada di situ. Oh, jadi lebih mengeluarkan banyak ekstra gitu ya? Ekstra tenaganya ya? energi, ekstra tenaga. Tapi teman-temannya banyak yang membantu berperan. Kebetulan teman-teman saya ini support semua di Oh, sini, terutama dari alhamdulillah. lingkungan Dimas. Oke, keren banget. Justru mereka sangat support Oh, sama keren banget gerakan. ya. Nah, terus terkait persiapannya sampai mana nih? Persiapannya kita kemarin pada bulan April itu pertengahan sudah melakukan open recruitment tentang staf panitia dan staf juga koornya. Nah sekarang itu PKKMB-nya ya udah kemarin juga udah grand design dan rabes. Kita cuma kurang open recruitment di pemandu, mungkin akan kita lakukan bulan depan karena bulan ini kebetulan ada beberapa proker yang barengan juga. Jadi mungkin saya tunda untuk bulan depan. Jadi kurang lebih baru 30%, 20%. Wah, alhamdulillah udah ada progres ya Mas. Nah, untuk PKKMB sendiri tuh diadainnya kapan ya? Kira-kira gitu? Kira-kira ya PKKMB sendiri itu karena nunggu dari jalur SNBT kemarin udah selesai, besok dari SNBT, terus besok masih nunggu dari seleksi mandiri itu kan juga tahapnya banyak banget nih kalau mau masuk UNY. Nah itu mungkin perkiraan pada bulan Agustus mungkin bisa pertengahan, mungkin juga bisa awal. Kemarin juga sudah ada forkom dengan PKKMB yang tingkatnya fakultas itu memang sudah diberi tanggal perkiraan yaitu tanggal 10, 11, dan 12. Untuk prodi sendiri itu kebagian pada tanggal 12. Namun dari fakultas sendiri kemarin BEM-nya juga mengatakan kalau dari KM itu belum ada keputusan. Dari KM itu dari universitas, dari universitas sendiri itu belum ada keputusan. Wah, keren banget. Tentunya nggak sabar banget dong guys. Tentunya nggak sabar banget ya buat menantikan PKKMB ini di proker hima paling besar yang terdekat. Oke nih, buat mahasiswa ada yang mau disampaikan nggak buat maba 2023 nih? Ada dong. Ayo silakan. Buat maba 2023 ya ini. Yang semangat pokoknya itu jangan malas, tunjukkan pesonamu. Jadi Mas Dava nih Coba buat tanya maba. dulu, ya. Oke, silakan. Ya, saya tadi belum tawarin. Oh iya, silakan. Boleh. Bentar ya guys. Tadi apa pertanyaannya? Pesan buat maba 2023 nih. Pesan buat maba ya tetap bahagia dan jangan lupa kerjakan tugas. Karena tugas PKKMB ini nggak ada apa-apanya ya Mas. Iya. Daripada tugas Tugas dari kuliah. dosen. Gitu. Oke, dari teman-teman yang di balik layarnya ada yang mau disampaikan nggak ke maba 2023? Wah. Oh, tidak ada ya sepertinya. Oke guys, karena Podsense-nya cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah guys.